Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Putri Purnamasari dan kali ini aku bakal nge-review sebuah film Netflix yaitu judulnya Enola Holmes 2. Film pertamanya itu salah satu original Netflix yang paling sukses ya, paling banyak ditonton. Angkanya kalau nggak salah tuh dalam 4 minggu 4 minggu pertama berhasil dapat 76 juta penonton, dan aku rasa kalau kalau rilis di bioskop nggak akan sebanyak itu ya, walau tetap akan sukses tapi nggak akan fenomenal. Itu pencapaiannya karena memang Enola Holmes tuh dirilis saat yang tepat, muncul di waktu dan tempat yang tepat juga di tengah pandemi. Orang-orang lagi di rumah butuh tontonan yang ringan, yang fun, dan Enola Holmes ini tuh menyediakan semua itu. Aku enjoy nonton film pertamanya, tapi menurutku masih jauh dari sempurna sih. Itu film naskahnya nggak cukup kuat buat mendukung durasinya yang sampai 2 jam. Dan konklusinya aku agak kecewa jujur. Itu kan film pengen ngasih lihat gimana Enola tuh unggul baik dibandingkan sama perempuan ataupun sama laki-laki, tapi dia nggak pernah benar-benar mecahin kasusnya. Itu kasus terpecahkan kayak bukan sepenuhnya karena kualitas dia. Enola Holmes tuh berhasil memperbaiki kekurangan itu, bahkan sebenarnya hampir di semua lini itu tuh mengalami peningkatan ya. Oke, ceritanya kali ini si Enola udah buka praktek detektif, buka kantor sendiri, tapi masih tetap diremehkan. Satu, karena umur dia masih muda. Dua, dan karena memang dia perempuan. Dan orang-orang tuh lebih tertarik untuk mencari kakaknya ya, yaitu Sherlock Holmes. Dan di saat dia tuh hampir nyerah, datanglah seorang bocah bernama Bessie yang eh, dia tuh minta Enola buat nyariin kakaknya namanya Sarah yang hilang. Di sini diperanin sama aktris cilik namanya Serana Salim Bliss, dan dia bagus mainnya di sini. Porsinya nggak terlalu banyak tapi sangat mencuri perhatian. Padahal ini film ketiga dia. Di dua film pertamanya termasuk di Belf yang jadi debut dia, itu perannya masih kecil. Dan di sini perannya lebih banyak daripada sebelumnya. Dan menurutku mainnya enak banget, sangat natural. Balik lagi seperti sudah ditebak, kasus hilangnya Sarah itu ternyata jauh lebih kompleks, lebih rumit daripada dugaan awal. Sampai ngebawa Enola tuh mengungkap berbagai macam konspirasi, intrik, bahkan sampai bersinggungan dengan kasusnya si Sherlock. Nah, porsinya Sherlock sendiri tuh di sini makin banyak ya. Dari perspektif jualan aku sangat paham sih, karena keputusan menambah porsinya Sherlock itu ya karena adanya si Henry Cavill. Itu tuh bikin penonton makin antusias. Secara teori kalau Henry Cavill perannya ditambah, jumlah penontonnya juga nambah. Tapi di sisi lain juga agak khawatir ya kalau itu tuh bakal ngeganggu ceritanya. Padahal kan ini cerita soal Enola, dan secara lebih general ini tuh cerita soal perempuan. Kalau Sherlock terlalu dominan mungkin bisa rusak gitu cerita. Aku nggak khawatirin itu, apalagi penulis naskahnya si eh, si Harry Bradbury itu kan cowok ya, jadi resiko tadi cukup besar untuk terjadi, tapi untungnya tidak, skripnya itu bisa menyeimbangkan gitu. Gimana sih biar screen time-nya Sherlock itu nambah tapi filmnya tetap soal Enola, tetap soal perempuan, dan somehow sentuhan feminismenya tuh di sini malah makin kuat. Di sini aku rasa vokal makin lantang gitu, apalagi alurnya kan semacam versi fiktif dari peristiwa nyata ya, peristiwa bersejarah soal aksi mogok para buruh perempuan yang bekerja di pabrik korek.
aksi itu dipimpin sama Sarah Chapman ya. Itu tuh kayak searah ya. Yang hilang di sini adalah karakter yang dibuat berdasarkan figur yang nyata seorang pemimpin, pergerakan kesetaraan gender ya pada masa itu, dan pemakaian peristiwa bersejarah itu emang pas sama tema utamanya karena emang Enola Holmes ini kan soal kemerdekaan, soal kemandirian, tapi perspektifnya aku suka nih kayak kamu mandiri bukan berarti apa-apa tuh harus sendiri. Kamu mandiri bukan berarti kamu tuh nggak mau dibantu. Kamu mandiri eh, nggak berarti nggak butuh orang lain sama sekali. Dan film ini menyempurnakan proses Enola untuk memahami itu nama Enola sendiri. Nah, nama Enola sendiri kan kalau dibalik jadi alone ya. Nah, artinya seharusnya si Enola ini adalah kebalikan dari alone. Seharusnya dia tidak sendirian, tapi selama ini dia masih terjebak pada pemikiran, oke, aku mandiri, aku harus sendirian, ngapa-ngapain sendirian, nggak apa namanya nggak butuh bantuan. Dan di film kedua inilah mulai menyadari kesalahan itu, uh, dan Enola ini mulai belajar untuk gimana jadi mandiri tanpa harus mengasingkan diri dari orang lain. Uh, Dia tuh masih butuh bantuan kakaknya dan itu bukan bentuk ketergantungan dia. Boleh jatuh cinta dan itu bukan bentuk ketidakmandirian. Dan soal jatuh cinta, aku suka juga nih sama apa namanya elemen romansa di film ini. Romansa antara Enola sama Tekesburi, dinamika gendernya itu menarik. Si cowoknya ngajarin ceweknya nari dan sedangkan si ceweknya ngajarin cowoknya untuk apa berkelahi berantem gitu ya. Walaupun bukan hal baru tapi itu adalah sentuhan menarik untuk mengutak-ngatik dinamika gender yang biasanya dipakai jadi pakem di film-film Hollywood mainstream ya. Kalau soal Sherlock Holmes ini, uh, sorry buat fansnya Robert Downey Jr. dan satunya Benedict Cumberbatch kalau nggak salah. Aku suka kedua-duanya, suka kedua versi yang emang mereka mainkan, tapi di antara figur Sherlock di dunia pop culture modern, aku paling suka versinya si Henry Cavill ini. Kayak, he's the kind of Sherlock, tetap karismatik tapi nggak kehilangan sisi dia sebagai detektif yang antisosial, yang ansos, yang nggak percaya sama orang lain. Sama kayak Enola buat Sherlock. Film ini tuh sebuah proses dia ya, kayak berubah jadi semacam sosiopat yang sama sekali membuang kehidupan sosial, yang sama sekali nggak percaya sama manusia lain, yang nggak mau dibantu. Jadi pelan-pelan tuh mau membukakan pintu buat orang lain ya, semua berkat Enola ya, yang emang uh, semacam kutub berlawanan kalau dibanding sama Sherlock. Sherlock tuh kayak dia dingin, nggak mau terlibat secara emosional dengan kasus yang ditangani dia. Nah, sedangkan si Enola ini tuh sebaliknya, dia tuh hurtful pada saat ada orang minta bantuan dia untuk ngurus kasus-kasus itu. Dia terlihat terlibat secara emosional, peduli sama orang itu, peduli sama kliennya, sama korbannya, and uh, of course, Millie Bobby Brown sebagai pemain Enola ya, mainnya tuh bagus banget, energetik, pinter, lucu, keren, itu dapet banget. Nah, intinya salut deh sama si Millie Bobby Brown ini. Dan uh, apa namanya Enola tuh mewakili ketidaksukaan aku sama period era, kayak aku tuh suka sama semua genre film tuh kayak aku terbuka untuk nonton semua buat apa namanya genre itu bukan sesuatu yang untuk dikotak-kotakan untuk kemudian wah aku cuma sukanya
action, atau aku sukanya horror, atau aku sukanya drama, kayak and then kayak wah drama cengeng atau segala macam itu. Tapi ada satu genre yang udah aku coba untuk menyukai, udah aku coba untuk ngulik, tapi sampai sekarang tetap gak suka, yaitu ya period drama. Bukan berarti aku bilang genre ini tuh jelek atau buruk, tapi it's not my uh, commonly aja, kayak makanya judul-judul klasik yang kayak Sense and Sensibility atau Pride and Prejudice itu tuh nggak suka period drama tuh karena kayak terlalu sopan santun dan tata krama itu masih banyak banget, kebanyakan basa-basi. Dan Enola walaupun dia hidup di era period ya, di era 1800-an, dia juga benci sama segala tetek pengek sopan santun itu. Makanya eh, aku suka sama karakter dia, jadi kayak cocok lah sama karakter dia di luar semua kelebihan itu. Biar gimana pun Enola Holmes ini adalah film detektif, harus ada kisah detektifnya, eh, harus ada misteri yang mengikat, harus ada teka-teki yang menarik, dan semua itu ada di Enola Holmes itu. Nah, Enola Holmes itu kayak eh, berhasil ngasih aku kepuasan ya, yang sama kayak protagonisnya. Jadi si Enola tuh sempet ngomong bahwa dia puas, dia excited setiap kali berhasil mecahin sebuah teka-teki, setiap kali makin deket sama kebenarannya sebuah kasus yang dia tangani itu. Dan film ini tuh berhasil bikin aku ngerasain hal yang sama kayak si Enola itu rasain. Jadi kayak aku tuh ngerasa puas dan excited pada saat teka-teki itu berhasil terjawab, atau sebuah kode tuh dari tulisan atau dari surat atau segala macam itu tuh terungkap. Itu aku suka banget dan aku puas, ikutan puas gitu loh. Dan ditambah directing dari si Harry Bradbury ini tuh eh, dinamis ya, jadi kayak makin seru, makin berhasil, makin kayak keren deh ininya. Terus kayak itu bikin sebuah cerita detektif yang ringan, yang fun, penuh teka-teki, yang asik. Dan menurut aku sih sangat-sangat menghibur ya. Terus kayak eh, untuk skor mungkin rating dari aku buat film Enola Holmes 2 ini, aku bisa kasih 8/10 sih, karena eh itu tuh sebuah peningkatan ya dibanding yang filmnya yang pertama. Kalau yang pertama aku suruh rating, mungkin aku kasih di 7, atau iya 7 sih menurut menurut aku. Nah, menurut kalian gimana nih? Apa kalian setuju kalau emang sebuah sequel yang mengalami peningkatan, atau malah kalian lebih suka yang pertama dan menganggap film yang kedua ini, sequelnya ini, itu tuh sebuah penurunan? Nah, mungkin segitu dulu dari saya. Uh, See you in the next video.